Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Buatan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kita, memberi kita nikmat yang banyak, rizki, kesehatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepadanya, Allah memberikan nikmat yang lebih banyak, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Al-Anfal ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jarul lakum. Wa idz zayyana lan elingo nalika maes-maesi lahum kedue wong-wong kafir Quraisy sapa as-syaitanu setan a'malahum maes-maesi a'malahum ing pira-pira ngamale wong-wong Quraisy, wong kafir, wong musyrik. Waqala lan ngucap sapa setan, la ghaliba, ora ana kang bisa ngalahake iku maujud lakum kedue sira kabeh al yauma ing dalem dina iki, yaitu ketika perang Badar. Minan nasi saking menungso, tegese ya wong-wong mukmin. Wa inni lan setuhune ingsun, iki ucapane setan, iku jarun, wong kang nglindungi, wong kang nulungi lakum kedue sira kabeh. Ingatlah, ini firman Allah, ingatlah hai Muhammad ketika setan itu menghiasi perbuatan orang-orang musyrik. Jadi Mitra Persada, kita ini melakukan kegiatan di dunia ini, kalau perbuatan kita ini jelek, maka itu adalah berkat keberhasilan setan menggoda kita. Jadi peran setan itu di situ. Ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka itu adalah petunjuk dari Allah dan taufik atau pertolongan dari Allah. Makanya kalau biasanya orang memberikan sambutan itu, kita bersyukur pada Allah karena telah memberikan taufik dan hidayah. Di antara taufik itu, di antara pertolongan Allah itu adalah kita bisa bersyukur, kita bisa melakukan kebaikan. Ini maka tidak ada kalimat yang paling bagus sebelum memulai pembicaraan kecuali bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ingatlah ketika setan menghiasi, memandang baik pekerjaan orang-orang musyrik itu, karena pekerjaan orang musyrik ya tidak beriman. Ini pekerjaannya selalu tidak mendapatkan pahala, karena syarat diterimanya amal itu harus beriman, Nah, orang musyrik ini, orang kafir ini tidak beriman, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas, dan setan itu mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu.
yang dapat mengalahkanmu pada hari ini, yaitu pada perang Badar. Jadi sebelum perang Badar itu setan juga berperan di situ, di depan orang-orang musyrik. Walaupun setan tidak kelihatan, tetapi menggoda, menganggap bahwa yang dilakukan orang musyrik tadi nanti itu baik, kemudian menjanjikan tidak ada yang mengalahkanmu begitu. Karena apa? Karena perlengkapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika perang Badar itu lebih lengkap, lebih sempurna dibanding perlengkapan kaum mukminin, dibanding perlengkapan pasukan orang beriman, yaitu Kanjeng Nabi SAW dan para sahabat. Masih ditambahin lagi, wa inni jarul lakim. Jadi ucapan setan itu masih dilengkapi, sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu. Bukan main, setan itu kalau punya rencana itu sisan gitu, sisan apa ya, sekalian. Jadi sekalian supaya berhasil, bagaimana caranya setan itu menggoda Bani Adam. Karena apa? Karena dia sudah dilaknat oleh Allah, dicap sebagai penduduk neraka selama-lamanya. Maka mereka berusaha mencari teman. Temannya yaitu dari golongan manusia ini. Maka manusia yang ingat seperti itu, mitra bersada, senantiasa waspada, yang beramal baik, jangan sampai amal baiknya itu sia-sia, tidak jadi mendapat pahala, misalnya dipamerkan, misalnya bukan karena Allah, ya, misalnya ingin mendapat pujian. Nah ini yang tidak berhasil. Ini adalah bagian dari keberhasilan setan mengganggu manusia. Bagi pelaku baik harus memenuhi syarat supaya diterima. Amalnya ikhlas, diniati. Yang ketiga, pelakunya harus orang beriman. Nah, adapun orang yang tidak beriman, ya tentu ya karena tidak beriman kadang-kadang tidak ada tidak ada standar aturannya. Ya, pokoknya ngelokne sak geleme. Nah, atau nyolong atau apalah, pokoknya tidak mau mentaati perintah Allah. Nah, ini senantiasa mendatangkan dosa. Wa inni jarul lakum falamma taroat, mongko tatkalane apa iku adep-adepan sapa alfiatani, kelompok loro, yaitu kelompok mukminin dan kelompok kafirin, nakaso mongko mundur sapa setan ala aqibaihi ing atase apa jenenge pundake setan. Tegese mereka setan ini mundur dari apa yang dilakukan tadi, ucapan aku akan menjadi pelindungmu, kamu tidak ada yang mengalahkan dan sebagainya tadi. Ucapan dan perbuatan seperti itu mundur, tidak jadi. Setan seperti itu, memang seperti itu. Ketika kita diganggu oleh setan sehingga berhasil melakukan kejelekan, setan saat itu mati-matian mengajak, menjanjikan, wis to engko nek bar njaluk ngapura, wis to lakonono, sok njaluk ngapura. Nah, begitu kita berhasil melakukan kejelekan, setan nginggati itu ya, pergi dari kita karena sudah berhasil toh. Nah, itu nanti di hari kiamat setan seperti itu. Aku mengajakmu hai manusia, ternyata kamu mau, ya sudah, itu tanggung jawabmu. Aku tidak punya kekuasaan atas dirimu kecuali kamu mengizinkan. Karena kamu mau berarti kamu mengizinkan. Sekarang aku sendiri takut kepada ancaman Allah. Aku bebas dari dirimu. Nah, setan ini tidak bertanggung jawab. Dulu yang mengajak-ngajak, tapi pada hari kiamat tidak mau. Itu di surat Ar-Ra'd ya, di juz 13 itu diceritakan seperti itu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah
Ini ucapan setan. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kamu janji-janji yang hak, yang benar adanya. Ya, surga itu ada, pelaku kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Aku juga menjanjikan padamu, ini kata setan, fa'akhlaftukum, tapi kemudian aku menyelisihinya. Ketika kamu sudah berhasil melakukan kejelekan, maka aku nginggati, lari darimu. Fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Sebenarnya aku tidak mempunyai kemampuan untuk menguasaimu tanpa seizinmu. Jadi manusia ini sebenarnya punya kemampuan, punya benteng yang kuat untuk terhindar dari gangguan setan. Sebenarnya begitu. Sebenarnya cuma kadang-kadang tidak merasa kuat, senantiasa kalah saja, arep salat aras-arasen, arep sedekah aras-arasen, sama orang marah-marah. Nah, ini berkat gangguan setan. Fa akhlaftukum wa ma kana 'alaikum min sultan fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu, ini kata setan, jangan engkau mencelaku, tetapi celalah dirimu sendiri. Nah, ini pada hari kiamat nanti. Lama qudiyal amru, ketika sudah diputuskan oleh Allah keputusan hukuman atau balasan kebaikan. Celalah dirimu, walumu anfusakum, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu pada hari ini, dan kamu juga tidak bisa menyelamatkanku. Nah, ini kata setan seperti itu, diabadikan oleh Allah di surat Ar-Ra'd di juz 13 itu. Fala talumuni walumu anfusakum ma antum bimusrikhiyah wa ma antum bimusrikhi. Selanjutnya Allah membalasi kelakuan manusia ini sesuai dengan perbuatan ketika di dunia. Maka mitra persada, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Azza wa Jalla, kita melakukan kebaikan ya demi kita sendiri. Orang yang zalim, orang yang menganiaya diri sendiri itu artinya orang yang tega. Badannya itu dihancurkan ke neraka, dimasukkan ke neraka. Waqala inni bari'um minkum, waqala lan ngucap sapa setan, ini setuhune ingsun iku bari'un wong kang bebas, minkum saking sira kabeh. Ini setuhune ingsun iku aro wus weruh ingsun ma ing barang la tarona kang ora ningali sira kabeh. Jadi pada waktu perang Badar itu setan tahu bahwa orang beriman itu dibantu oleh malaikat, dan setan tahu, setan betul. Ini aroma la tarauna, aku tahu kaum mukmin dibilani oleh setan yang kalian orang-orang kafir tidak tahu. Tidak tahu. Makanya ini bari minkum, setan mengucapkan sesungguhnya aku bebas dari dirimu, aku tidak bisa membelamu karena musuh kita ini dibela oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa setan itu sebenarnya bisa kalah seandainya musuhnya setan yaitu manusia ini menjadikannya bisa kalah. Yaitu senjatanya bertakwa dan bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sungguhnya kekuasaan setan atas manusia itu hanya bisa ketika manusia ini menjadikan setan menguasai, bisa berkuasa, dan kepada Allah menyekutukan. Innama sultanuhu 'alal ladzina amanu walladzina yattaqun. Sesungguhnya kekuasaan setan atas manusia ini tidak bisa terjadi manakala orang-orangnya itu beriman dan bertakwa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, beriman dan bertawakal. Mitra persada, memang butuh hidup ini yang namanya sifat tawakal, at-tawakkul. Tawakal itu definisinya ya pasrah kepada Allah,
setelah berusaha semaksimal mungkin. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, burung itu ketika pagi keluar dari tempat tidurnya mencari makan seharian, pulang maghrib itu teli atau perutnya ini sudah penuh dengan makanan. Jadi ada usaha, kemudian ada kepasrahan kepada Allah. Pasrah ini harus setelah berusaha. Kita sudah berusaha menyekolahkan anak kita, mencarikan tempat pendidikan yang terbaik. Kita yakini bahwa itu yang terbaik. Kemudian anak itu pulang dari situ, ternyata masih beling, masih belum bisa diatur. Ya, kita sudah berusaha. Kita pasrahkan kepada Allah. Allah saja yang mengurus, gitu. Saya sudah pasrah karena saya sudah berusaha membiayai, memenuhi kebutuhannya. Ini manusia harus ada tawakalnya, karena dengan tawakal itu bisa terhindar dari penyesalan, kesedihan yang berlarut-larut. Ketika biayanya larang, mbak ya panggah dadine koyo ngene. Nah, kalau sudah tawakal kepada Allah, ini ya Allah, rezeki juga darimu, aku gunakan untuk yang baik-baik, ternyata hasilnya tetap tidak baik, aku pasrahkan kepadamu. Nah ini, jadi ada usaha, kemudian ada kepasrahan kepada Allah. Nah, tahrim itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Merasa cukup itu angel. Jadi bisa jadi rezekinya tidak seberapa, tapi dia tawakal, artinya dia menerima pemberian Allah sebaik-baiknya dan menjadi orang yang tawakal, yang pasrah. Ya sudahlah, rezeki Allah memang segini, bagaimana lagi, kita pasrah kepada Allah. Maka Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Orang-orang yang tidak cukup itu karena kadang-kadang tawakalnya itu tidak sampai pol. Aduh, piye yang ini, sesuk piye. Nah, tawakal kepada Allah, insya Allah akan terpenuhi. Orang hidup itu pasti mendapatkan jatah pasti mendapatkan pemberian yang dijatahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu kan. Kalau sudah musyawarah, sudah maksimal hasilnya, maka kalau sudah disengaja, diniati yang kuat, fatawakkal 'alallah, maka pasrahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal, orang-orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa yang menjadi jatahmu tidak akan salah alamat. Sebaliknya, apa yang tidak menjadi jatahmu tidak akan terkirim kepadamu. Itu rumusnya. Jadi kita ini tidak boleh lah bersaing yang sampai melukai orang lain, sampai ngelok-ngelok nih dan sebagainya, karena dia saingan kita. Tidak usah, karena apa? Kita ini sudah memperoleh jatahnya masing-masing, dan Allah tidak akan salah kirim. Allah pasti mengirim sesuai alamat. Kalau memang jatah kita, seperti jodoh itulah. Jodoh itu kan orang mencari ke sana kemari, orang yang bener sampai ping 13, sampai ping 21, sampai ping 17. Nah, ketika sudah waktunya memang jodoh, ya prosesnya itu cepat. Kok tidak seperti biasanya, ini kok cepat sekali. Itu memang jodohnya, sudah pemberian dari Allah. Ketika kesulitan nggak berhasil, tidak boleh putus asa. Karena apa? Kalau sudah menjadi jatahnya, pasti akan menjadi miliknya. Mitra Persada, di samping itu, ini ayat ini kita lanjutkan sebentar. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku syadidul iqabi, banget siksane. Di dalam hidup ini kita harus ingat yang namanya gangguan setan itu. Di antaranya yang pertama dari ayat tadi, menghias keburukan. Jadi cara yang paling ampuh,
yang dimiliki oleh setan adalah menghias keburukan seakan terlihat indah, menghias kebatilan terlihat sebagai kebenaran. Al-Quran mencontohkan mereka yang telah mendapat petunjuk bisa kembali murtad karena setan merubah kebatilan itu terlihat seperti sesuatu yang indah. Jadi Allah murtad rasa salah, gangguan setan seperti itu. Enak, memang enak, tetapi tidak boleh dalam Islam. Ini mencontohkan hiasan yang diberikan oleh setan disangka oleh kita sebagai yang indah-indah, yang enak-enak begitu, tetapi sebenarnya buruk menurut ajaran Islam. Dalilnya adalah innalladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum. Orang-orang yang murtad itu setelah beriman itu, setelah kedatangan petunjuk hidayah, itu adalah karena keberhasilan setan memandang baik perbuatan mereka. Artinya setan itu menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum masuk kamar kecil, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini dalam rangka mencari perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari gangguan setan. Dijanjikan kalau membaca itu sebelum tidur, maka selama tidurnya tidak akan kena yang memadorotinya, yang membahayakannya. Mitra persada, kita mungkin pernah merasakan berbuat dosa tapi kita menganggapnya baik. Kita berbuat maksiat tapi merasa membela perbuatan maksiat itu enak, seakan perbuatan itu adalah hal yang wajar. Jika kita pernah dalam posisi seperti ini, berarti setan berhasil menipu kita. Kalau cuma gini tidak berdosa, kalau cuma gini dosanya kecil ini. Menganggap remeh perbuatan jelek, itu berbahaya. Ini adalah strategi setan. Nanti berlanjut beranak cucu, akhirnya semakin besar tidak terasa. Tidak konangan. Seperti itu. Mitra persada harus kita membentengi diri kita. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan yang kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Jadi kalau kita merasa melakukan suatu yang tidak baik, kemudian kita menganggap aman-aman saja, kita udah biasa aja, itu adalah pertanda setan mengganggu kita. Yang kedua, bisikan setan itu diantaranya menunda bertaubat. Setan akan mengalihkan perhatian kita dari penyesalan, dari kita ingin menyesal, ingin bertobat, dialihkan gitu, dengan membisikkan, kamu ini masih muda, kamu masih banyak waktu, nanti saja taubat, nanti saja. Jadi disuruh kita menunda-nunda. Kalau kita ada perasaan, Allah istighfar engkau, Allah tobat engkau, si enom, si anu, si sehat, ini bahaya, karena itu diantara cara setan menunda-nunda perbuatan baik. Yang ketiga, diantara gangguan setan lagi adalah membuat hati kita sedih. Jadi tiba-tiba datang perasaan sumpek atau sedih, tapi kita tidak tahu sebabnya. Perasaan itu asalnya adalah dari bisikan setan. Karena salah satu pekerjaannya adalah membuat hati manusia bersedih.
Dalam surat Al-Mujadalah disebutkan sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Jadi manusia yang bersedih, yang berlarut-larut itu termasuk karena berhasilnya gangguan setan. Nah, bagaimana agar kita lepas dari tipuan setan? Ya, kita harus tahu bahwa walaupun setan memiliki berbagai strategi, sebenarnya ia adalah lemah dan bodoh. Dalam surat An-Nisa ayat 76, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah ketika berhadapan dengan orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu bisa mengalahkan setan betul. Dan setan memang tidak punya kekuasaan kecuali orang yang lemah. Orang yang tidak ingat Allah, tidak bergantung sesuatu pada Allah, ya. Nah, ditipu terus sama setan. Nah, ini berbahaya sangat. Sesungguhnya tipu daya ini sangat lemah. Kapan tipu daya setan ini lemah? Yaitu ketika kita ini berada di wilayah Allah. Kita mendapat penjagaan darinya, ya. Dalam posisi kita berada di wilayah Allah, maka setan begitu kerdil dan tidak mampu melakukan apa-apa. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi kita harus niteni, oh ini gangguan setan, ini oh bukan ini ajakan yang tidak baik atau rasa-rasan. Nah, itu berarti dari setan. Nah, ketika itu maka kita berlindung kepada Allah. Kita berlindungnya dengan memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, bacaan-bacaan yang baik, kemudian berteman yang baik. Nah, ini termasuk cara supaya lepas dari tipu daya setan. Ketika kita marah, maka kita mengendalikan diri, bisa mengendalikan marah, tidak terus-terusan. Orang marah itu kalau dibiarkan kan terus-menerus, tidak puas-puas. Nah, ini gangguan setan sudah berhasil. Nah, kemudian menghindari dari hasud, iri, ya, kepada penghasilan orang lain, kepada keluarga orang lain, hasud, iri, dengki, ya, kemudian tidak sendirian dengan wanita yang bukan muhrim. Itu termasuk cara supaya setan ini lepas dari kita. Bagi orang yang bertakwa, sekali lagi setan tidak mampu menggodanya. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu bila dibayang-bayangi pikiran jahat, ya, pikiran untuk berbuat dosa dari setan, mereka segera ingat. Nah, membuat kita ini cepat segera ingat kepada Allah ini loh, berarti kan amal kita ini perlu kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikannya banyak, insya Allah akan senantiasa ingat. Atau ketika kita lupa, sebentar lagi langsung ingat kepada Allah. Mudah-mudahan saya dan mitra persada dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari tipuan setan yang terkutuk. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau tadi yang ketika nanti hari kiamat setan itu membebaskan diri dari kita, ini dalam Al-Quran disebutkan, ya, juga disebutkan di surat Ibrahim ayat 22. Kemudian ketika setan mengajak kita kufur, kemudian setelah berhasil dia mengatakan inni bariun minka, aku bebas darimu. Ini surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu juz 28 ayat 16. Sekali lagi, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.